Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pembimbing 1 Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, kemudian kepada yang terhormat Pembimbing 2 Bapak Dr. Roni Ninggara MPD, dan kepada yang terhormat dosen biologi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andini Anita Puspadewi, NIM saya 17060209. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama pembelajaran daring yang berjudul Pembelajaran Daring Menulis Puisi pada Siswa Kelas 4 SD menggunakan model fitur-in-fitur berbantuan media video. Selanjutnya, saya mengambil latar belakang masalah, yaitu bahasa Indonesia merupakan suatu pembelajaran yang berupa menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Karena bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, contohnya untuk belajar, bekerjasama, berinteraksi. Belajar bahasa Indonesia yang tidak menyenangkan dan cenderung membosankan akibat kurangnya variasi dalam melaksanakan proses pembelajaran, terkadang membentuk sikap negatif peserta didik terhadap pelajaran Indonesia, terutama dalam menulis, apalagi tentang materi menulis puisi. Namun saat ini pembelajaran yang dilakukan secara daring membuat guru dan siswa dalam melakukan proses pembelajaran materi menulis puisi memerlukan usaha yang tepat agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Rendahnya menulis siswa terutama dalam menulis puisi menjadikan tantangan kepada guru dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, kondisi lapangan. Setelah saya melakukan wawancara dan uji coba, masih ada kecenderungan guru yang masih menjadi sentra utama dalam proses pembelajaran dan menjadikan siswa kurang aktif dan minat dalam materi menulis puisi. Menurut ahli, HAR 2011 mengartikan puisi sebagai ungkapan dengan rangkaian kata-kata serta makna, sebagai ungkapan hati yang sangat pribadi, atau sebagai kata yang dipilih dan disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai makna dan rasa tertentu, karena tidak ada yang sia-sia dalam menulis. Keterampilan menulis yang dipelajari dan dikembangkan sejak ini akan membantu siswa dalam menjalani pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam dunia pekerjaan. Solusi penelitian ini saya mengambil menggunakan model fitur berbantuan media video. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring materi menulis puisi pada siswa kelas 4 SD menggunakan model fitur berbantuan media video. Yang kedua, ada bagaimana respon guru dan siswa kelas 4 SD terhadap pembelajaran daring materi menulis puisi menggunakan model fitur berbantuan media video. Dan yang ketiga, ada kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa kelas 4 SD dalam menyelesaikan tugas-tugas menulis puisi. Dan terakhir, ada kendala-kendala apa saja yang dialami guru pada saat pembelajaran dari materi menulis puisi menggunakan model fitur berbantuan media video. Di sini selanjutnya ada tujuan penelitian yang saya ambil. Yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring materi menulis puisi siswa kelas 4 SD menggunakan model fitur berbantuan media video. Dan yang kedua, mengetahui respon siswa dan guru kelas 4 SD terhadap pembelajaran daring materi menulis puisi menggunakan model fitur berbantuan media video. Dan yang ketiga, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa kelas dalam mengerjakan tugas-tugas pada saat pembelajaran daring menulis puisi. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami guru pada saat pembelajaran daring materi menulis puisi menggunakan model fitur berbantuan media video. Selanjutnya di sini ada bab 2, kajian teori yang pertama yang saya ambil. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, bisa disebut juga pembelajaran jaringan untuk mendapatkan informasi
Menurut ahli Pratama dan Mulyati, 2020 pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Contohnya WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan Google Chrome, dan lain-lain. Dan menurut puisi, yaitu menurut Hindu dan Karamila 2019 berpendapat, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulisan. Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran perasaan penulis secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Menurut saya, menulis puisi adalah keterampilan menulis yang dipikirkan oleh seseorang dari perasaan dan pikirannya, kekreatifan yang dipikirkan oleh seseorang, dan menjadikan suatu tulisan itu menjadi karya sastra, yaitu puisi. Nah, menulis model picture and picture adalah sebuah metode di mana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. Dengan menggunakan alat ini atau alat bantu media gambar ini, diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dan dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, yang keempat ada media video. Video merupakan media audiovisual yang sudah berada di masyarakat, banyak diminati oleh anak-anak sekolah dasar, mulai dari jenis video hiburan, pengetahuan, informasi, musik, dan cerita-cerita bersejarah. Bisa disaksikan dengan mudah. Media audiovisual ini adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Selanjutnya, di sini ada 3 metode penelitian yang saya ambil, yaitu metode deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian melakukan analisis, interpretasi teks, dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dan suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan model picture and picture berbantuan media video. Selanjutnya, subjek yang saya ambil yaitu 30 siswa kelas 4 SD di SDN Lewi Gajah 2 Cimahi yang berada di Cimahi. Kemudian ada instrumen yang saya ambil, instrumen penelitiannya ada instrumen angket, instrumen observasi, lalu instrumen dalam lembaga wawancara, lalu ada tes soal dan pretest. Di sini ada gambarnya. Tes soal itu ada pretest dan post-test. Nah, selanjutnya di bab 4 hasil penelitian saya ambil, yang pertama saya melakukan pemberian tes awal atau pretest. Di sini ada bukti gambar yang pembelajaran daring selama penelitian saya, dan yang kedua saya memberikan sebuah materi yang menggunakan model picture and picture, materi menulis puisi. Di sini ada bukti bahwa anak-anak senang belajar menggunakan model picture and picture. Lalu di sini ada tes akhir yaitu post test. Di sini anak-anak juga mengerjakan post test. Selanjutnya hasil skenario dan implementasi pada tabel ini dari pertemuan ke 1 sampai 3 hasilnya sangat baik karena skor guru 100, skor siswa juga kebanyakan 100. Jadi skenario dan implementasi pembelajaran dari menulis puisi menggunakan model picture and picture berbantuan media video, hasil observasinya sangat baik. Lalu di sini ada hasil respon siswa dan guru. Pada tabel pertama ada hasil respon siswa, skor angketnya 74, presentasinya 76, dan interpretasinya baik. Lalu di tabel yang kedua ada hasil respon guru, skornya ada 64, presentasi 80, interpretasinya sangat baik. Jadi respon siswa dan guru selama pembelajaran dari menulis puisi menggunakan model picture and picture berbantuan media video sangat baik. Kemudian di sini ada kesulitan siswa saat pembelajaran daring. Terdapat beberapa siswa yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran pada waktu yang ditentukan dikarenakan keterbatasan alat belajar yang menunjang keberhasilan proses pembelajarannya. Siswa merasa kurang memahami secara langsung karena materi hanya menggunakan media video saja. Siswa tidak bisa mengajukan pertanyaan secara leluasa kepada guru. Terdapat orang tua juga yang masih lambat mengirim tugasnya karena mereka bekerja. Terdapat orang tua siswa yang juga tidak mendorong dan membantu siswa saat dalam proses pembelajaran yang menjadikan siswa jadi malas, bosan, dan jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.
Selanjutnya di sini ada kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal menulis puisi atau tugas-tugas menulis puisi. Pada tabel ini skor tes di atas menunjukkan siswa pada tahap pretest dan diperoleh informasi bahwa hasil skor pada tahap pretest mencapai rata-rata 53,8. Hal ini menunjukkan bahwa hasil skor pretest masih sangat rendah. Siswa yang tuntas mencapai KKM sebanyak 12 siswa, sedangkan yang belum tuntas KKM sebanyak 18 siswa. Presentasi pretest yaitu 54%, sedangkan pada tahap post-test hasil skor mencapai rata-rata 80,5. Hal ini menunjukkan bahwa hasil skor post-test sudah meningkat dikarenakan siswa sudah diberikan materi menulis puisi menggunakan media fitur itu berbantuan media video. Pada tahap post-test, siswa jadi sangat antusias mengerjakan kembali soal post-test tersebut. Siswa yang tuntas mencapai KKM pada post-test sebanyak 28 siswa, sedangkan yang belum tuntas hanya sebanyak 2 siswa. Dengan jumlah 30 siswa orang. Peserta presentasi tahap post-test yaitu 81%. Jadi kesulitan siswa yang dialami siswa dalam mengerjakan tugas-tugas puisi sangat meningkat karena menggunakan mode fitur and fitur. Di sini ada kendala guru dalam pembelajaran daring, kendala-kendala guru dan siswa yang didapatkan pada saat pembelajaran penelitian dalam pelajaran daring. Materi menulis puisi yaitu guru selama beberapa pertemuan, ini diantaranya waktu, jarak siswa dan guru, dan ruangan dalam melaksanakan proses pembelajaran daring ini, sehingga peneliti tidak dapat sepenuhnya memberikan materi secara langsung, melihat aktivitas siswa dan mengerjakan tugas secara langsung selama proses penelitian ini. Namun kendala yang dihadapi siswa pada saat pembelajaran daring, ini siswa tidak mengoptimalkan proses pembelajaran daring pada materi menulis puisi, menggunakan pada fitur berbantuan media video. Di antaranya, terdapat beberapa siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal dan tidak tepat waktu karena keterbatasan alat komunikasi belajar dan waktu orang tua siswa yang tidak menunjang keberhasilan proses pembelajaran daring ini. Ada beberapa siswa merasa kurang memahami penjelasan yang disampaikan dalam menggunakan media komunikasi. Media video, siswa tidak dapat mengajukan pertanyaan dengan leluasa kepada guru dikarenakan tidak jelas menggunakan telepon. Terdapat orang tua siswa yang tidak mendorong dan membantu siswa dalam proses pembelajaran daring ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian deskriptif kualitatif ini, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kualitas menjadi lebih baik pada kemampuan menulis siswa kelas 4 SD sekolah dasar, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi menulis puisi, setelah diimplementasikan model fitur dan fitur berbantuan media video ini. Tersebut dapat dilihat dari hasil analisis skor penilaian instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur skenario dan implementasi, respon guru dan siswa, kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, dan kelelahan menyelesaikan tugas-tugas, materi menulis puisi, serta kendala terhadap guru, siswa dalam pembelajaran daring menulis puisi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya hasil pretest dan post-test sebelum dan sesudah menggunakan mode fitur dan fitur. Jadi, pretest dan post-test pada tingkat kesulitan tugas-tugas sangat meningkat. Yang kedua, hasil analisis lembar observasi dan angket memiliki hasil sangat baik. Lalu ada kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas atau soal-soal menulis puisi terdapat pada indikator di semua itu sangat baik. Lalu keempat, kendala apa pada hasil wawancara dengan guru yaitu mengenai jarak, waktu, dan alat komunikasi siswa. Terima kasih, maaf apabila presentasi saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.